Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat, inayah, hidayah, dan juga nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari kebodohan menuju kecerdasan Islamiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang semoga selalu dalam lindungan Allah dalam ketaatan. Pada kali ini saya akan membahas tentang masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya alangkah baiknya kita telisik dulu kehidupan Khalifah Umar bin Khattab sebelum menjadi khalifah. Seperti yang kita tahu bahwa Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal sebagai orang yang berwatak keras, tegas, dijuluki sebagai singa padang pasir, dan setelah datangnya Islam, Umar bin Khattab ini adalah salah seorang yang paling membenci Islam, paling melawan Islam. Namun hidayah datang menjemput beliau, dan beliau masuk Islam. Yang tadinya rasa benci kepada Islam itu menjadi rasa cinta kepada Islam. Yang tadinya melawan Islam berbalik 180 derajat membela Islam. Kredibilitasnya Umar bin Khattab ini tidak diragukan lagi oleh para sahabat. Sepak terjang beliau luar biasa. Sejak beliau pertama kali masuk Islam, sudah benar-benar menguatkan Islam. Dan pada akhirnya beliau diangkat menjadi khalifah, menggantikan Khalifah Abu Bakar yang sebelumnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, berbagai peristiwa-peristiwa penting tertera dalam tinta emas sejarah. Ada di berbagai ensiklopedia Islam yang menuliskan sejarah tentang Umar bin Khattab. Ini saya akan bahas sedikit tentang masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini terjadi berbagai peristiwa-peristiwa, yang diantara salah satunya yaitu ekspansi Islam ke luar negeri ya. Ekspansi Islam ke luar negeri. Islam mulai menyebar ke dunia. Fokus pertama yang dilakukan ketika ekspansi Islam ini oleh Umar sebagai khalifah yaitu ke tanah Syam, ke negara Syam. Dimulai dari daerah Damaskus. Dipimpin oleh pasukan Islam dipimpin oleh Abu Ubaidah. Dan sebelum sampai ke Damaskus ini, pasukan Islam membelah menjadi dua. Yang satu dipimpin oleh Abu Ubaidah, yang satunya lagi dipimpin oleh Amr bin As. Abu Ubaidah menuju ke tanah Damaskus, sedangkan Amr bin As menuju tanah Urnud. Abu Ubaidah ini bersama pasukannya ke daerah Damaskus yang diprakarsai oleh Khalid bin Walid. Di daerah Damaskus melakukan pengepungan selama 7 malam. Selama 7 malam itu daerah Damaskus dikepung oleh Islam. Akhirnya mereka penduduk Damaskus itu menyerah
membuat perjanjian dengan pasukan Islam. Akhirnya disetujui perjanjian itu. Perjanjiannya tidak memberatkan salah satu dari dua pihak, tapi saling menguntungkan. Nah, beralih ke tentara Amr bin As. Tentara Amr bin As ini bertemu dengan pasukan Romawi di tanah yang namanya tadi Urnud. Bertemu dengan pasukan Romawi. Akhirnya pasukan Romawi itu terdesak mundur sampai ke Yerusalem atau Baitul Maqdis. Amr bin As ikuti mereka sampai ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, sampai ke sana. Dikepung di situ sampai mereka benar-benar menyerah. Dan akhirnya mereka pun menyerah, melakukan perjanjian, membuat perjanjian dengan pasukan Islam. Seperti tadi, perjanjiannya tidak memberatkan satu sama lain, tapi saling menguntungkan. Nah, perlu diketahui ekspansi Islam ini tidak dengan kekerasan, tidak dalam tanda kutip kekerasan, tapi dilakukan secara damai, dilakukan dengan harmonis, dengan indah. Ekspansi Islam dibawa dengan dakwah Islam yang sesuai dengan aturan-aturan Islam itu sendiri, tanpa adanya kekerasan. Nah, di salah satu perjanjian itu, karena tidak ada yang memberatkan salah satu pihak, isinya salah satunya yaitu penduduk setempat dijamin keamanannya, nyawanya dijamin 100% oleh Islam. Sebagai gantinya mereka membayar pajak yang telah ditentukan. Dan pajak yang ditentukan oleh Islam ini tidak melebihi, bahkan lebih murah daripada pajak yang diberikan ke Romawi atau Persia. Jadi pajaknya lebih murah, tidak memberatkan mereka. Sehingga mereka yang penduduk setempat ini lebih memilih ke Islam karena tidak memberatkan. Bahkan jaminannya untuk kehidupan mereka itu 100%. Mereka bisa beribadah dengan tenang, mereka beribadah dengan tidak ada rasa ancaman. Kehidupannya aman, tentram, damai. Singkat cerita, Syam pun berhasil dikuasai oleh pasukan Islam. Ini adalah satu prestasi besar, salah satu prestasi besar yang ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Syam, yang dulu sebenarnya Syam itu adalah perbatasan antara Persia dan Romawi. Di tengah-tengahnya itu ada Syam, negara Syam. Nah, Syam ini dikuasai oleh Islam, sehingga Romawi pun berpikir bolak-balik. Ini adalah salah satu dari rentetan kemunduran atau keruntuhan bangsa Romawi. Tanah Syam jatuh ke tangan Muslim adalah salah satu dari rentetan runtuhnya bangsa Romawi. Dan begitu pula dengan Persia. Jatuhnya Syam ke pasukan Islam itu adalah tanda, bisa dikatakan tanda dari seperti Romawi, salah satu rentetan kehancuran atau keruntuhan bangsa Persia. Ini terbukti bahwa setelah pasukan Islam menduduki tanah Syam, fokus Sayyidina Umar, Khalifah Umar menuju ke Persia yang sebelumnya itu agak terabaikan.
fokus menuju ke Persia. Di sana melakukan penaklukan yang berbagai penaklukan. Dikirimlah pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, mempersiapkan pasukannya, bala tentaranya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengirim utusan kepada Raja Persia, langsung ke rajanya, mengirim utusan untuk masuk Islam atau membayar pajak, membayar jizyah. Pasukan raja ini merasa marah sekali, marah dengan Islam, menyuruh panglima besarnya yang bernama Rustum untuk mempersiapkan pasukan memerangi Islam. Tak berselang lama, pasukan Islam dan pasukan Persia, dua tentara besar, bertemu. Yang satu imperium kekaisaran yang sudah berjaya selama berabad-abad lamanya melawan pasukan Islam yang baru umur berapa tahun. Gelombang pertempuran peperangan itu pun terjadi. Yang pada awal pertempuran ini umat Islam, pasukan Islam terdorong, terdesak, hampir kalah. Tapi dengan semangat yang gigih, semangat yang kokoh, pantang putus asa, pasukan Islam ini berhasil membalikkan keadaan, mendorong mereka sampai ke paling pojok. Paling pojok ya. Berhasil mendorong pasukan Persia yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Muslim dengan terbunuhnya panglima besar yang bernama Rustum yang dibunuh oleh Hilal bin Alqamah. Kekaisaran Persia loh itu, yang sudah berjaya selama berabad-abad lamanya, dikalahkan dengan imperium Islam yang berapa tahun di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Ini merupakan suatu prestasi besar dalam Islam, termaktub dalam catatan tinta sejarah ensiklopedia Islam. Maka bertakbirlah seluruh pasukan Islam dan mengucapkan la ilaha illallah, bersukaria, bersukacita atas kemenangan ini. Dan perlu diketahui, peperangan yang terjadi ini adalah salah satu peperangan terbesar dalam sejarah ensiklopedia Islam. Namun tidak sampai situ. Ternyata Raja Persia masih hidup ternyata sang pemimpinnya. Dan dia berencana untuk mengembalikan kekuasaannya yang telah direbut pasukan Islam. Hal ini diketahui oleh Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini pasukan Islam dan memberikan isyarat kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa Raja Persia masih hidup dan dia berencana untuk mengembalikan kekuasaannya lagi. Mendengar ini tak berselang lama, Khalifah Umar bin Khattab langsung mempersiapkan pasukan untuk menyerbu mereka. Mereka langsung dikepung, diserbu, yang dipimpin oleh Ahnaf bin Qais sendiri. Lari mereka tunggang langgang, kabur terbirit-birit. Tapi Raja Persia ini berlindung di bawah naungan kerajaan Turki, sedangkan rakyat Persia, penduduk Persia, melakukan akad perdamaian dengan pasukan Islam, dengan Islam. Akhirnya Syam jatuh ke tangan Islam, Persia pun jatuh dalam penanggungan Islam. Imperium besar Persia sudah terkalahkan. Imperium sudah berabad-abad
berjaya di dunia kalah dalam pertarungan dengan Islam. Namun tidak hanya itu saja, peristiwa atau prestasi-prestasi gemilang yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, tertera dalam catatan sejarah bahwa Khalifah Umar ini adalah awal orang yang dijuluki Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Beliau adalah orang yang pertama dijuluki Amirul Mukminin. Terus beliau juga orang pertama yang mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal yang harta rampasan terus pajak yang diambil masuk ke Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam sendiri. Tidak hanya itu, Umar bin Khattab pun dalam masa kepemimpinan khalifahnya membuat daftar perundang-undangan, undang-undang pemerintahan. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab juga membuat tanggalan Hijriyah pertama kali membuat tanggalan Hijriyah. Nah, pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini, perekonomian umat Islam bangsa Arab sangat-sangat makmur, sejahtera kehidupannya, sangat-sangat maju dibanding dengan yang lainnya. Karena tadi uang yang ada dikelola oleh Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan penduduknya, untuk kemaslahatan masyarakat umum. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu masa keemasan Islam, salah satu masa kejayaan Islam. Beliau pun akhirnya meninggal dalam usia 63 tahun, sama dengan usianya kekasih tercinta beliau yaitu Nabi Muhammad 63 tahun, dan sama dengan sahabatnya Abu Bakar 63 tahun. Beliau Umar bin Khattab menjalankan tugas dengan penuh jiwa, dengan penuh kejiwaan, sehingga tugasnya terlaksana sukses tanpa ada satu kekurangan pun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua, dan terutama diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.